Apakah ini tempat rehabilitasi? Ya, apakah ini tempat perbudakan modern? Itu sedang kami dalami. Sebenarnya Komnas HAM sudah bekerja beberapa hari yang lalu. Jadi setelah kami mendapatkan pengaduan, disitulah titik kami langsung bekerja, ngecek semua hal, ya, ngecekin macam-macam lah. Termasuk juga berbagai pihak, baik secara langsung maupun via alat komunikasi. Nah, oleh karenanya, kalau tadi ditanya, apakah ada perbedaan antara yang kami mendapatkan dengan perkembangan saat ini, pasti ada perbedaan. Satu, dari segi jumlah informasi saat ini jauh lebih kaya. Dari segi berbagai pihak yang kami mintain keterangan, pasti jauh lebih banyak. Oh, siapa? Kompas, datang Polda. Masih akan terus bekerja dan ada di lokasi Sumut ini. Jangan tanya tempatnya di mana. Sampai beberapa hari ke depan untuk meminta semua informasi agar kita mendapatkan informasi yang komprehensif. Misalnya ya soal apakah hubungan pekerjaannya, soal kesehatannya, soal berbagai informasi yang jauh masuk ke kami, apakah itu relevan dan tidak, dan sebagainya juga akan kami uji di lapangan ini. Oleh karenanya kami minta semua pihak untuk mau bekerja sama dengan Komnas HAM semata-mata untuk membuat terangnya peristiwa. Agar apa? Agar kita mendapatkan kepastian. Ketika kita mendapatkan kepastian, itu bisa mengambil satu jalan keluar yang terbaik. Jika memang terdapat misalnya pelanggaran hukum, ya harus diproses secara hukum. Jika memang terjadi bukan pelanggaran hukum, ya harus kita hormati. Tapi jika memang misalnya ada perlakuan yang tidak manusiawi dan sebagainya, ya harus diproses. Tapi jika misalnya ini soal-soal pelayanan yang memang sangat minimalis dan sebagainya, ya itu harus diperbaiki. Jadi berbagai opsi itu belum kita simpulkan karena memang kami sedang mengumpulkan semua fakta dan sebagainya. Pak, apakah tempat ini sebutannya apa sih Pak? Kalau Komnas HAM menyebut tempatnya apa nih Pak? Kalau dalam bahasa hukumnya memang ini lepas dari perdebatan ini rehabilitasi ataukah tidak ya. Kalau di beberapa tempat itu ada istilah serupa dengan tahanan, ya. Jadi serupa dengan tahanan karena orang tidak bisa bebas dan sebagainya. Apakah serupa itu tahanan ataukah tidak? Yang ya pasti tidak. Tapi karakternya memang serupa dengan tahanan. Nah, sebenarnya problem kayak begini tidak hanya dijumpai di sini oleh kami, tapi juga di tempat-tempat di Jawa juga banyak. Komnas HAM pernah menurunkan tim, saya menurunkan tim untuk beberapa tempat yang jenisnya seperti ini. Misalnya di panti-panti untuk pemulihan teman-teman disabilitas mental. Nah, itu karakternya juga kayak begini kurang lebih gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini bentuk penjara, lah biasanya kami menyebutkan serupa tahanan. Yang memang peruntukannya kalau di panti-panti itu ya memang peruntukannya untuk pemulihan dan sebagainya. Kalau ditanya ini peruntukannya untuk apa, itu nanti di ujung. Pak, kalau perburuannya tadi kami curi dengar memang tidak ada gaji Pak dalam konteks perburuan. Seperti apa Pak? Sama-sama kita dengar kayak begitu informasinya, tapi memang harus kita dalami. Jadi misalnya layernya begini. Kalau tadi dikatakan 1 tahun sampai ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada 4 bulan, ada macam-macam lah skenario waktunya. Ya, kita ambil yang paling lama, 1 tahun 4 bulan misalnya. Di titik mana itu adalah pembinaan, di titik mana itu adalah pekerja lepas.
seandainya ini adalah rehabilitasi, berarti kan akan ngomong metode. Seandainya ini pekerjaan, berarti akan ngomong hak. Nah, itu yang akan kami clearkan. Jadi memang kami mohon kepada seluruh masyarakat yang memiliki informasi atau terkait dengan kerangkeng ini, itu memberikan keterangan kepada kami dan akan membuat peristiwa ini semakin baik gitu. Apakah ini persoalan pelanggaran hak-hak pekerja, misalnya kalau persoalan pelanggaran hak pekerja, levelnya di mana saja, nanti treatmentnya kayak apa, kalau ini bukan, kayak apa bukan, dan kenapa kok bisa bukan. Nah, gitu-gitu masih kami akan telusuri. Pak, setelah ada temuan atau laporan serupa sel tahanan ini di Sumatera Utara, ada lagi laporan-laporan yang menyusul, Pak? Ya, belum. Semoga kalau ada peristiwa kayak begini segeralah berubah. Segera gini. Dalam pengalaman Komnas HAM tidak cukup orang berniat baik. Jadi kalau yang panti-panti rehabilitasi untuk teman-teman disabilitas mental itu jargonnya begini akhirnya. Tidak cukup orang berbuat baik, tapi memang berbuat baik harus dituntut dengan satu kualitas tindakan baiknya. Nah, itu pada akhirnya memang semua pihak yang harus bertanggung jawab, termasuk juga Pemda, termasuk juga pemerintah dan sebagainya. Nah, ini problem-problem kayak gini nggak akan selesai perdebatannya kalau nggak semua bekerja sama. Nah, kami dalam konteks kasus peristiwa ini mau melihatnya dalam spektrum yang luas, gitu ya. Apakah betul di sini ada, kalau misalkan kayak kemarin diadukan, ya sedang kami uji perbudakan modern ataukah tidak? Apakah betul di sini terjadi pusat rehabilitasi misalnya yang dilakukan secara tradisional, ketok tular dan sebagainya, itu kami akan cek. Tapi yang pasti berbagai dinamikanya udah kami potret gitu. Pak, sejauh ini apakah bisa disebut ada dugaan pelanggaran HAM atau seperti apa, Pak? Dugaan awalnya. Karena ini pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, pasti bisa disebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kesimpulannya belum. Jadi nanti jika memang terbukti itu ada pelanggaran HAM, terbuktinya nanti. Jika nanti terbukti, sanksi apa yang Jadi atas? kalau seandainya ya, ini kita berandai-andai ya, seandainya ini terbukti ada pelanggaran hak asasi manusia, kan ini kan pakai Undang-Undang 39, pasti ini pelanggaran hukum. Kalau di situ pelanggaran hukumnya ya dekat sekali dengan soal-soal pidana, ya pasti teman-teman kepolisian yang memang harus menindaklanjutin, mengusut tuntas dan membawa ini ke proses pengadilan, karena itu adalah tindak pidana. Ada informasi setelah memeriksa banyak saksi, apa hasil, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Jadi gini, teman-teman, sebagaimana yang pernah sudah saya sampaikan dan melalui penjelasan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, pasca kita menemukan tempat ini, saya dan jajaran, khususnya jajaran Direktorat Narkoba dan Krimum, mendalami ini tempat apa, ya, tempat seperti apa. Ketika kita pasca melaksanakan OTT bersama teman-teman KPK pada tanggal 19 Januari yang lalu, teman-teman sekalian. Dan ini sedang kita berproses semuanya, teman-teman sekalian, apakah tempat ini sebagaimana yang sampai didengarkan oleh teman-teman semuanya. Ya, dari fakta sampai sekarang kita sudah memeriksa baik mantan penghuni, orang yang menghuni tempat ini, maupun beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan di lokasi tempat ini.